Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, qala al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-wabil as-sayyib min al-kalim at-tayyib. Wa min hada anna as-sib'a fil akli rukhsatun ghairu muharramatin fala yanbaghi an yajfu al-'abdu fiha hatta yasila bihi as-sib'a ila haddi at-tuhmati wal imtila' فيتطلب ما يصرف به الطعام فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده بل ينبغي للعبد أن يجوع ويسبع ويدع الطعام وهو يستهيه وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه فلا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده كلها للطعام وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورنا الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الإخوة الكرام والأخوات الكريمات, kita masih dalam penjelasan tentang bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Di antara bentuk mengagungkan Allah adalah menjauhi larangannya. Dan dalam rangka menjauhi larangannya hendaklah seorang hamba berusaha untuk menjauhi segala macam sarana kepada apa yang terlarang tersebut. Tidak mendekatinya. Hendaklah dia berusaha jauh daripada segala macam tempat-tempat yang Allah murkai, amalan-amalan yang Allah larang, ya, agar dia tidak terfitnah, agar dia tidak terjebak. Maka hendaklah dia menjauhi tempat-tempat kemaksiatan, yang di sana dia akan melihat berbagai macam bentuk kemaksiatan. Khawatir nanti dia akan terfitnah. Ya, kemudian di antara bentuk mengagungkan Allah dengan menjauhi larangan adalah meninggalkan perkara-perkara ma la ba'sa bihi, perkara-perkara yang asalnya adalah tidak mengapa, hadaran mimma bihil ba'su, tetapi jika hal yang boleh ini, jika hal yang tidak mengapa ini dibiarkan terus, ya, dilepaskan begitu saja, nanti akan menggiring dia kepada dosa. Karena dosa bukanlah langsung menjadi dosa, tapi melalui sarana-sarana. Ya, di antaranya kata beliau hendaklah seseorang menjauhi al-fudula minal mubahat, segala perkara-perkara yang mubah tapi berlebih-lebihan. Kaidahnya kulu washrabu wala tusrifu, makanlah minumlah jangan berlebih-lebihan. Kata Nabi kul washrab walbas wa tasaddaq, makanlah minumlah, ya, berpakaianlah, bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tapi bukan berlebih-lebihan, wala makhilatin, bukan dengan kesombongan. Ya, karena perkara-perkara yang mubah jika dilakukan berlebih-lebihan akan menggiring kepada perkara makruh. Ya, dari perkara yang makruh akan menggiring kepada perkara haram. Ya. Hendaklah dia menjauhi orang-orang yang akan menggiringnya untuk terjumus ke perkara-perkara haram. Ya, di antara bentuk mengagungkan larang Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhi orang-orang yang menggiringnya kepada kemaksiatan, yang membuat indah di matanya kemaksiatan, membuat dia bermudah-mudah terhadap kemaksiatan.
ya berteman dengan orang semacam ini akan mendatangkan kemurkaan Allah kepadanya, kemarahan Allah. Dan tidaklah bergabung dengan orang-orang berbuat maksiat ini kecuali orang-orang yang telah jatuh ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki rasa marah untuk Allah Subhanahu wa taala manakala ada dilakukan kemaksiatan, dan dia akan merasa bersedih manakala dia tak sanggup untuk merubah kemungkaran. Ya. Kemudian di antara bentuk mengagungkan larangan Allah adalah tidaklah seseorang mengambil rukhsah yang diberikan dalam agama ini secara berlebih-lebihan. Dalam agama Allah berikan kita banyak rukhsah, keringanan, maka jangan sampai keringanan ini berlebih-lebihan sehingga akhirnya terjerumuslah kita ke dalam perkara-perkara yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya rukhsah untuk menunda waktu zuhur agar lebih sedikit dingin, kata Nabi, abridu bil-zuhri ya fa innal harra min fayhi jahannam. Sesungguhnya panas yang dirasakan ketika zuhur itu adalah bagian daripada uap neraka jahanam. Ini rukhsah untuk menunda waktu zuhur, tapi jangan sampai rukhsah ini dimanfaatkan berlebihan sehingga hampir keluar waktunya baru dikerjakan salat atau keluar waktunya. Ya, makan ketika lapar itu adalah merupakan rukhsah yang bisa dengan sebab itu seorang meninggalkan salat sampai dia makan terlebih dahulu. Tapi jangan berlebih-lebihan sehingga akhirnya meninggalkan waktu salat dengan sengaja dengan alasan dia dalam keadaan lapar. Begitulah seterusnya. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita pagi hari ini. Wa min hadza, di antara bentuk perkara-perkara lain adalah anna asy-syib'a fil akli rukhsah. Kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenyang manakala makan. Ya. Dan bukanlah perkara yang haram orang makan kenyang. Orang makan sampai kenyang tidaklah haram. Tapi jangan sampai seorang makan berlebihan, ya, kekenyangan sehingga isi perutnya penuh dan dia membutuhkan waktu ekstra lebih lambat, lebih sulit untuk mencerna apa yang dia makan. Ya. Segala macam sebab-sebab sakit adalah tak mampunya dicerna makanan yang kita makan. Karena itu syukurnya dimakan, dia akan menjadi darah. Ya. Akan menjadi darah yang didistribusikan kepada setiap anggota badan. Bila makanan ini berlebih-lebihan, ya, tubuh kesulitan untuk mencerna. Sehingga jadilah dia ya cairan-cairan yang tak dapat dicerna tubuh. Ya. Tak bisa dicerna dengan buang air kecil, dengan buang air besar. Ya, dan seterusnya. Akhirnya bertumpuk-tumpuk menjadilah dia penyakit. Dampak daripada makan yang berlebihan. Wa yakunu hammuhu batnahu qabla akli wa ba'dah. Akhirnya dia disibukkan dengan isi perutnya setelah makan dan sebelum makan. Ya. Balian bagi lil abdi an yaju'a wa yashba'. Tapi sekiannya seorang hamba itu terkadang dia lapar, terkadang dia kenyang. Terkadang seyogyanya hamba meninggalkan apa yang ingin dia nikmati. Pernah salah seorang sahabat lewat membawa satu kantong daging di hadapan Umar. Maka Umar bertanya, apa itu? Dia katakan, daging. Ya, sudah lama aku ingin membelinya. Sekarang aku bisa membelinya. Kata Umar bin Khattab, akullu ma tashtarihi. Apakah setiap yang engkau inginkan kau beli? Ternyata kaidah dalam hidup ini tidak setiap yang kita inginkan kita harus beli, harus miliki. Tidak semua yang kita selera harus kita makan. Pemizanu dzalik, dan timbangan dalam perkara makan ini adalah perkataan Nabi
thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Tubuh kita ini hanya mampu dimaksimalkan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Fala yaj'alu ats-tsalatsata al-athlatha kullaha lit-ta'ami wahda. Jangan sampai isi perut ini dipenuhi dengan makanan semuanya. Tak ada lagi padanya tempat untuk air, tak ada tempat untuk bernafas. Ya, membuat dia payah bernapas. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang harus dijauhi, walaupun di asalnya adalah mubah. Ketika orang sudah berlebihan makan, kemudian tak sanggup lagi bergerak dengan leluasa, akhirnya muncullah kesulitan untuk melaksanakan ibadah, payah jalan, payah sholat, dan semacamnya, payah bangun malam, terjatuhlah dia dalam perkara yang dibenci. Naam. Wa amma ta'ridul amri wan nahyi li tasdidil ghali fahuwa kaman yatawaswasu fil wudu'i mutaghaliyan fihi hatta yafutal waqtu aw yuraddidu takbiratal ihrami ila an tafutahu ma'al imami qira'atal fatihah aw takadu tafutuhu rak'ah aw yatasaddadu fil wara'il ghali hatta la ya'kula syai'an min ta'ami 'amatil muslimin khasyata dukhuli subuhati alaihi. Naam. Kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara hal kesalahan lainnya adalah wa amma ta'ridul amri wan nahyi litasydidil ghalihi. Ya, adapun berlebih-lebihan dalam menjalankan perintah atau dalam menjalankan larangan pun tak boleh. Kita disuruh untuk mengerjakan perintah-perintah, kita disuruh menjauhi larangan, dan dalam bab ini pun tak boleh berlebih-lebihan. Intinya dalam segala sesuatu tak boleh berlebihan. Dalam perkara dunia tak boleh berlebih-lebihan, dalam perkara agama pun tak boleh berlebih-lebihan. Setiap perkara yang berlebihan dalam agama menjadi mudarat, jadilah dia namanya bid'ah. Bid'ah itu dengan berlebih-lebihan dalam menjalankan agama atau kurang dalam menjalankan agama. Fahuwa kaman yatawaswasu fil wudu' mutaghaliyan fihi hatta yafutal waqtu. Contohnya Allah perintahkan kita wudu. Sebagian orang berlebih-lebihan dalam wudu sehingga dia ulang-ulangi wudunya. Dia khawatir jangan-jangan ada anggota wudunya yang tak terkena air sehingga dia berulang-ulang mengulangi wudunya. Berkali-kali mengulangi wudunya hingga datanglah waswasah. Ya, sehingga akhirnya terluputlah dia untuk masuk di awal salat, bahkan mungkin tertinggal salat gara-gara waswasah berlebih-lebihan ingin menyempurnakan wudu. Ya, datang seseorang dalam kitab Talbisu Iblis bertanya kepada imam, salah seorang imamnya. Dia merasakan keraguan-raguan manakala dia telah mandi wajib dan dia telah membasahi semua tubuhnya, bahkan dia sudah masuk ke dalam sungai. Ya, menenggelamkan seluruh tubuhnya, kemudian keluar, dia masih khawatir jangan-jangan ada bagian tubuhnya yang tidak terkena air. Maka berkatalah sang guru, kalau begitu engkau sudah digugurkan untuk musalat, engkau tak perlu lagi salat. Dia bertanya, alasannya apa? Salat ini adalah untuk orang yang berakal, engkau sudah tak berakal lagi, alias gila. Sudah masuk tubuhmu ke dalam sungai semua, engkau katakan ada yang tak terkena. Ya, ini namanya ya berlebih-lebihan. Orang ingin menyempurnakan takbiratul ihram, ingin mengepaskan lafaz dengan niat, akhirnya mengulang-ulangi salatnya. Takbiratul ihramnya Allahu Akbar, ulangi lagi Allahu Akbar, Allah berkali-kali. Kau lihat orang-orang semacam ini berlebih-lebihan. Ya. Dan pangkal daripada segala macam berlebih-lebihan adalah karena tidak mengikuti sunnah. Sunnah itu adalah i'tidal. Sunnah adalah pertengahan. Yang menyelisih sunnah adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah tasyaddud, berlebih-lebihan. Au yuraddid takbiratul ihram, mengulang-ulangi takbiratul ihram. Dalam Talbis Iblis, seseorang mengulang-ulangi, sibuk menyesuaikan lafaz salat dengan dalam hatinya, dengan lisannya. Allahu Akbar. Ulang lagi. Salli fardhu dhuhri 4 raka'atin lillah. Allah. Ulang lagi. Usalli. Ya.
adaan lillahi ta'ala, kata kawannya karena kesal di sampingnya, kau bukan lagi adaan lillah, idzaan lillahi walil mu'minin, kau sudah menyakiti kami, mengganggu kami. Bukan adaan lagi, udah idzaan, udah menyakiti orang, ganggu orang. Ya, inilah yang berlebihan dalam menjalankan perintah. Ila anta futahu ma'al imami qiraatul Fatihah, sampai karena mengulang-ulangi sudah terlewat bacaan Fatihah, masih sibuk kawan. Allahu akbar, nama itu usolli. Atau takadu tafutuhu rakaah, bahkan mungkin sudah hampir imam Allahu akbar, imam ruku, baru tah bagaimana caranya? Cepat dia usolli Allah, langsung ruku, bisa dia. Tapi di awal setengah mati. Gimana Syekh Ibrahim? Tasyadud ya. Pernah antum kayak gini dulu? Enggak pernah ya? Aw tashaddad fil wara' al-ghali, kadang berlebihan ya dalam menerapkan sikap wara'. Wara' itu dituntut tapi enggak boleh berlebihan. Wara' agar menghindari syubhat, akhirnya berlebihan di dalam kesulitan, hatta la ya'kula syai'an min ta'ami amatil muslimin, sehingga tak berani membeli makanan apapun padahal dia berada di negeri kaum muslimin, takut dia syubhat. Mau beli ayam penyet, jangan-jangan tak disembelih secara syar'i, tak beli ayam penyet. Ya, mau beli daging di pasar, jangan-jangan ini daging tak disembelih dengan syar'i. Mau beli makanan yang tidak daging, tidak pula hanya makan, jangan-jangan ini ketika membuatnya tercampur dengan najis. Ya, khasyata dukhuli syubuhati alaih, takut dia ya nanti akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Semua akhirnya ditinggalkannya, hanya makan dengan apa yang dimasaknya sendiri. Ya, kalau mau masak ayam, beli dulu yang hidup, potong. Beli ikan lele, beli dulu yang hidup, potong. Menyulitkan dirinya. Ya, curiganya semua masakan orang. Ini berlebihan dalam bab wara'. Naam. ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حدهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد لتحسين ذلك فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى نعوذ بالله من الخذلان. Masya Allah. Walaqad dakhala hadzal war'ul fasid ala ba'dil ubad. Sebagian ahli ibadah terkena wara' yang rusak ini. Al-wara' yang berlebihan. Wara' yang berlebihan ini. Ahli ibadah yang kurang ilmu. Inilah bahayanya orang tak memiliki ilmu. Mudah terkena waswasah, mudah terkena bisikan-bisikan syaitan. Hatta amtana'a an ya'kula syai'an min biladil muslimin, sehingga dia tak mau makan apapun makanan yang diimpor dari negeri-negeri kaum muslimin. Ya, wa kana yataqawwatu bima yuhmal ilaihi min biladin nasara. Makanan pokoknya adalah apa-apa yang diimpor dari negeri kaum Nasara, dan negeri kaum muslimin dia ragu. Jangan-jangan enggak pakai bismillah ayam potong nih. Ya. Jangan-jangan daging impor nih tak baca bismillah, tak disembelih dengan syar'i. Tapi anehnya dia merasa aman dengan daging-daging yang diimpor dari negeri ahlu kitab, diimpor dari negeri-negeri kaum Nasara. Ya. Karena ada kebolehan memakan makanan kaum Nasara. Wa ta'amul ladzina utul kitaba illun lakum. Makanan-makanan penduduk ahlu kitab halal untuk kalian. Ya. Terhadap kaum muslimin ragu, tapi dari negeri kaum Nasara tak ragu. Wa yab'atsu bil qasdi li tahsil dzalik. Bahkan bukan diimpor saja, dikirim orang sengaja ke negeri kufar membeli makanan untuk dibawa ke negerinya. Fa auqa'ahu al jahlul mufrid wal ghuluw zaid. Ya, kejahilan yang berlebih-lebihan, kebodohan, sikap ekstrim berlebihan, menggiring dia berprasangka buruk terhadap kaum muslimin, berprasangka baik kepada kaum Nasara. Na'udzubillahi minal khudlan. Ya.
Kau tengok sebagian orang-orang yang tergelincir dalam bab agama ini. Dia lebih nyaman dengan kaum Nasara daripada kaum Muslimin. Siap menjadi pembela kaum Yahudi, kaum Nasara, kaum kufar daripada membela kaum Muslimin. Ngakunya beragama Islam. Nyaman tentram dia di sana atas dalih toleransi. Subhanallah. Sementara kawan-kawannya yang dianggapnya tak sepaham habis diserang. Ya, di demo besar-besaran. Kok dapat diberangus, kok dapat diusir dari negeri ini. Ya, tapi kaum Nasara, begitu dekat. Subhanallah, siap menjadi penjaga, pelayan setia. Jangan ganggu, kami cinta damai. Damainya dengan kaum Nasara dan kaum kufar, dengan kaum muslimin, tak ada damai. Ya, inilah bentuk daripada talbis iblis. Nyaman dengan kaum Nasara, tak nyaman dengan sama kaum muslimin. Subhanallah. Tak masalah masuk ke rumah ibadah kaum kufar, kaum Yahudi, kaum Nasara. Tak mengapa masuk ibadah di sana atas dasar toleransi. Tapi untuk menjadikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang di sana menyembah Allah, yang berdoa kepada Allah, kan mereka halangi dengan alasan tak sepaham. Kalau banyak masjid-masjid ingin tegak, mereka rubuhkan. Subhanallah. Tapi untuk kaum Nasara siap setia menjadi pelayan. Inilah gara-gara al-jahlul murakkab, kebodohan tingkat tinggi, bodoh kodrat terhadap agama. Akhirnya berhusnudzon dengan kaum kufar, bersuudzon kepada kaum muslimin dengan berbagai macam label yang ditempelkan. Ini gerakan teroris, ini gerakan radikal, ini gerakan intoleransi. Tapi untuk kaum kufar, jangan kau tanya, siap, sedia. Ini semuanya talbis iblis, pangkal daripada al-jahlu, kejahilan dalam agama. Subhanallah. Kita diperintahkan untuk asyiddah 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas dengan kaum kafirin, saling mencintai, rahmat kasih sayang sama kaum mukmin. Di baliknya kaidahnya asyidda'u 'alal mu'minin, ruhama'u 'alal kufar. Untuk orang-orang Islam keras. Hanya gara-gara beda paham yang menurutnya mereka di atas kebenaran, kawan-kawannya salah, kawan-kawannya intoleran, kawannya radikal, kawannya ini tak cinta negeri ini, macam-macam. Tapi untuk kaum kafirin, ya inilah yang paling cinta dengan negeri ini. Subhanallah, inilah yang bentuk toleransi dalam agama. Na'udzubillah minal khudlan. Ini kehinaan, nifaq, kemunafikan. Ya, Allah musta'an. Naam. فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشديد غال فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه. Maka makna dari mengagungkan perintah, mengagungkan larangan, ya adalah jangan sampai perintah dan larangan tersebut disikapi dengan sikap yang berlebih-lebihan. Rukhsah diambil rukhsah berlebih-lebihan sehingga terjerumus dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula larangan disikapi dengan berlebih-lebihan. Karena maksudnya adalah as-siratul mustaqim. Maksud kita bagaimana kita meniti jalan lurus, la ifrata wa la tafrid. Ya. Pertengahan, tidak berlebih-lebihan ke kanan atau ke kiri. Ya, al-musil ila Allah azza jalla bisaliki. Inilah jalan yang akan menyampaikan orang kepada Allah. Apa dia? As-siratul mustaqim. Apa itu as-siratul mustaqim? Al-i'tidalu fi kulli syai'. Pertengahan dalam segala perkara, dan pertengahan itulah agama datang. Kau lihat bagaimana sikap dua umat terhadap Nabi Isa. Yahudi mengkafirkan dan ingin membunuh, Nasara mempertuhankan, Islam Abdullah ini hamba Allah, bukan anak Tuhan. Wa Rasul, tapi dia Rasul. Tak layak untuk dibunuh, tak layak untuk dibenci, dimusuhi. Dalam segala bab. Dalam masalah muamalah saja, perempuan haid, Yahudi mengisolir perempuan haid, tidak dicampuri sama sekali, tidak diajak bicara, tidak diajak makan. Ya. Benar-benar mereka dikarantina ketika haid. Nasara, tak ada yang tak boleh, semua boleh.
Bercampur pun boleh dengan perempuan haid. Subhanallah. Kaum muslimin pertengahan. Ya. Kata Nabi yang mulia, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buat sesuka kalian kecuali nikah, dalam pengertian jima. Dalam segala bab. Lihat bagaimana Islam yang lurus di antara setiap kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka ada di tengah. Contoh dalam bab takdir. Ada kaum Jabariyah yang mengatakan manusia tak punya peran, yang ada hanya peran Allah tabaraka ta'ala semata. Manusia hanyalah merupakan wayang, tak ada punya gerak, tak punya apapun juga. Semuanya digerakkan oleh dalang. Jabariyah, efeknya na'udzubillah min dzalik, mereka menisbatkan kepada Allah kezaliman, bagaimana Allah mengazab orang padahal bukan dia yang melakukan, Allah yang melakukan. Ya. Di ujung sana kelompok Qadariyah mengatakan sebaliknya, Allah tak punya peran, semua peran manusia. Apapun perbuatan bukan perbuatan Allah, bukan kehendak Allah, tak tahu Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertengahan adalah jalan as-siratul mustaqim. Ahlus sunnah, manusia punya ikhtiar, manusia punya perbuatan, apapun ikhtiar perbuatan manusia tak lepas daripada kehendak Allah tabaraka taala. Naam. وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما تكسير وتفريط وإما إفراط وغلو نزعتان نزعة وللشيطان فيه نزعتان إما تكسير وتفريط وإما إفراط وغلو فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين فإنه يأتي إلى قلب العبد فيسمه فإن وجد فيه تكسيرا وفتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبته وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. Kata beliau rahimah, wa ma amara Allah azza wa jalla bi amrin illa walisyaitani fihi naz'atan. Tidaklah Allah perintahkan hamba melakukan satu perbuatan kecuali syaitan memiliki naz'atan, dua godaan. Imma taqsirun wa tafrid. Ya. Pertama taksir, upaya supaya hamba menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakannya dengan sesuka hati, tak sempurna. Taksir. Ya. Atau sebaliknya, wa tafrid, berlebih-lebihan dalam mengerjakan perintah tersebut. Ya. Wa imma ifratun wa ghulu. Imma taksirun wa tafrid wa imma ifratun wa ghulu. Ya. Kalau tidak menyepelekan perintah Allah, mengabaikannya, tak utuh menyempurnakannya, maka sebaliknya berlebih-lebihan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlebih-lebihan akhirnya ya dia tergelincir ke dalam kesalahan. Ya, inilah syaitan. Fala yubali bima dhafira min al-'abdi min al-khati'ataini. Syaitan tak peduli. Kan dia kata tak dari sini dapat, dari sini. Ada perintah Allah, maka syaitan akan mengganggu manusia bagaimana supaya mengabaikannya. Masih lama kok ini waktu sholat. Udah azan, masih lama kok waktu iqamat. Sementara sibuk dalam perkara-perkara dunianya. Nanti ajalah. Ya, akhirnya sholatnya pun terlambat. Ini berlebih-lebihan dalam taksir wa tafrid. Ya. Ada yang berlebih-lebihan, bahkan dia tak pulang-pulang di masjid saja. Menunggu waktu sholat kepada sholat. Sholat kepada sholat. Tak pulang-pulang dari masjid. Tak peduli hak anak istrinya, tak bekerja untuk anak istrinya. Anak istri menjerit di rumah, minta uang belanja, minta nafkah, minta makan. Sibuk di masjidnya, dia tinggalkan mereka. Ini pun berlebihan, ini ifratun wa ghulu. Ya. Syaitan tak peduli mana satu, pokoknya aku gelincirkan. Kalau enggak berlebihan, menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Fa innahu ya'ti ila qalbil 'abdi fayushammuhu, dia akan datang ke dalam hati setiap hamba dan dia akan mencium kemana kecenderungannya. Fa in wajada fihi taqsiran wa futuran wa tawaniyan wa tarkhisan akhadha min hadhihi al-khittah. Kalau dilihatnya hamba ini cenderung menyepelekan perintah, mengabaikan, futur, tawani, berlambat-lambat, selalu mencari rukhsah, maka dia akan ambil agar tersesat dari cara ini. Akhirnya rukhsah berlebihan. Sebagaimana tadi rukhsah izin untuk jamak. Jamak itu rukhsah. Artinya boleh dikerjakan ketika kita punya hajat. Rukhsah menggabungkan dua salat ketika sakit, ketika hujan, ada hal yang tak mungkin ditinggalkan, ketika terjebak macet di jalan. Kemudian berlebihan sehingga salatnya enggak lagi pada waktunya, suka-suka dia saja. Setiap salat dijamaahnya supaya gampang. Kalau mau salat dah jamaah aja lah, zuhur sama asar dah satu waktu, maghrib sama isya. Ini berlebihan. Ya, syaitan akan mencium, membaui kemana kecenderungan hamba ini. Ya, fa in wajada fihi, kata beliau, tiran wa futuran wa tawaniyan wa tarkhisan akhadha min hadhil khuttah fa thabbatahu wa aqadahu. Dia akan membuat orang ini akhirnya tak lagi mengerjakan perintah tersebut dengan baik, dengan benar. Bahkan mungkin meninggalkannya. Wa darabahu bil kasal, akan syaitan buat dia malas. Wa tawani, menunda-nunda. Wal futur, meninggalkan. Wa fataha lahu babat ta'wilat, akan dibukakan syaitan berbagai macam takwil-takwil. Ya. Subuhnya pun terlambat karena begadang semalaman. Sibuk dengan hal-hal yang tidak dalam agama ini diperintahkan, bahkan mungkin dilarang. Tenggelam dalam dunia maya, pagi hari jadi mayat. Lewat subuh, nanti ketika bangun jam 10, dia bilang, Nabi kan mengatakan, man nama 'anis salati aw nasiha falyusalli hina dzakaraha, kata Nabi lo, kata dia. Barang siapa yang ketiduran atau kelupaan salat, hendaklah dikerjakan manakala dia bangun. Inilah aku baru bangun jam 10 pagi nih. Padahal dia yang menyebabkan dirinya terlambat. Itulah tipu daya syaitan. Dia akan buka pintu takwilat. Ya. Supaya orang tersesat dibukakan oleh syaitan, enggak seperti ini kan seperti ini. Takwilat. Warraja wa ghayra dzalik. Tak mengapalah sesekalinya. Ya, nanti kan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Udah tak apa kau tinggalkan sekali. Tak apa kau kerjakan sekali. Ya. Hatta rubbama tarakal abdul ma'mura jumlah. Akhirnya hamba ujungnya meninggalkan segala macam perintah tersebut. Akhirnya tak salat. Ya. Ya sedikit-sedikit. Nah. Kita selesaikan ini baru kita pulang ya. Tak apa lewat. Hari ini libur kan. Nah. Wa in wajada indahu hadran wa jiddan wa tasmiran wa nahdatan wa aisa an ya'khudahu min hadzal babi amarahu bil ijtihadi az-zaid wa sawwala lahu anna hadha la yakfik wa himmatuka fawqa hadha wa yanbaghi laka an tazida 'ala al-'amilin wa an la tarkudu idha raqad wa an la tarkuda idha raqadu wa la tuftiru idha aftaru wa la tuftira idha aftaru وألا تفتروا إذا فتروا وإذا غسل أحدهم. وإن وجد عنده حذرا وجدا, dilihat oleh syaitan kemana kecenderungan kawan. Kok kecenderungannya ini dalam beribadah kuat, ya, bersungguh-sungguh, ya. Wa tashmiran wa nahdatan, dia lihat semangat kawan di dalam beribadah, bersungguh-sungguh, ingin selalu beribadah, ya, ingin selalu bangun untuk melakukan perintah-perintah Allah. Wa aisa an ya'khudhahu min hadzal bab, dilihat tak mungkin ini ku pengaruhi dari jalan pertama. Ini orang yang rajin ini. Ya, sulit untuk diajak bermalas-malasan. Semangat dalam beribadah ini. Dia akan cium. Dia akan baui hati seorang hamba kemana arahnya ini. Oh, ini sungguh-sungguh beribadah ini. Kayaknya payah digelincirkan untuk meninggalkan ibadah. Rajin orangnya nih. Ya, kuat ibadahnya ini, semangat. Ya, amarahu bil ijtihadi zaid. Maka dibisikkan setan agar dia beribadah dengan bersungguh-sungguh namun berlebih-lebihan. Wa sawwala lahu anna hadza la yakfika. Setan
membisikkan ke dalam hatinya, engkau tak cukup ibadahmu ini, kurang, terus tambah. Wa himmatuka fawqa hadza. Engkau tak layak mengerjakan sebagaimana manusia, engkau di atas manusia rata-rata, engkau lebih daripada itu. Keinginanmu dahsyat. Wa yanbaghi laka an tazida 'alal 'amilin, engkau harus lebih banyak beramal daripada manusia. Wa an la tarquda idza raqadu, kalau orang tidur kau jangan tidur sepanjang malam, kerjakan qiyamul lail. Ya, engkau tak sama dengan mereka, engkau di atas mereka. Orang tuh tidur kau jangan tidur, bangun sepanjang malam. Wala tuftira idza aftaru, kalau mereka buka puasa, engkau jangan pernah berbuka puasa tiap hari. Wa an la tafthura idza fataru, kalau mereka melemah, meninggalkan, engkau jangan melemah, jangan tinggalkan. Naam. Wa idza ghassala ahaduhum yadayhi wa wajhahu 3 marratin faghtasil anta sab'an. Nah, kalau kau lihat orang berwudu itu mencuci anggota tubuhnya 3 kali, kau jangan 3, kau buat 7. Itulah syaitan tuh, na'udzubillah min khudlan. Ini karena kejahilan dalam beragama. Banyak kali orang ingin berbuat kebaikan tapi tak dapat kebaikan, bid'ah yang dia buat. Ingin berselawat kepada Nabi, segala macam selawat dihantamnya. Tak tahu isinya bagaimana, kandungannya dalamnya ada kesyirikan, memuja Nabi, meminta kepada Allah, bertawassul dengan makhluk, tak peduli, dihantamnya terus. Semangat berlebih-lebihan. Ditinggalkannya selawat Ibrahimiyah diajarkan Nabi SAW. Ya, tak cukup selawat dengan tenang, tentram. Selawat angkat suara, kalau bisa pakai mikrofon, kalau bisa pakai pengeras. Tak cukup hanya dia di rumah, kalau bisa satu kampung orang dengar. Sampai tengah-tengah malam. Masya Allah. Orang memarah takut. Dikira tak suka. Ya subhanallah. Ini dampak daripada apa? Berlebihan, ghulu, tasyaddud. Ini yang namanya intoleran tuh. Orang mau istirahat tak bisa. Bingar-bingar. Mikrofon seluruh penjuru dunia. Tak cukup 2, 5, 10. Ya. Kalau kamu mau beribadah, kau beribadah, nggak usah ribut-ribut. Ya. Ganggu orang. Baca Quran itu ibadah. Di masjid kau baca Quran keras-keras, kau berbuat maksiat dengan baca Quranmu. Tapi masuk ke masjid, ya, dia lihat ada yang baca Quran keras-keras, ada yang sholat, kata Nabi, orang sedang sholat, sedang bermunajat. Maka yang baca Quran jangan baca keras-keras, mengganggu. Nabi melarang mereka baca Quran keras-keras dalam masjid, apalagi pakai. Ini gara-gara semangat tadi, semangat. Sungguh benar kata Abdullah Mas'ud, kan min muridinil khairi lan yusibahu. Banyak orang ingin berbuat kebaikan tapi tak sampai. Kenapa? Semuanya pangkal daripada al-jahlu, kebodohan dalam beragama. Tak tahu bagaimana ruh Islam yang benar, yang lurus. Disikapi semua dengan perasaan, bukan dengan dalil. Ya. Apalagi yang punya nafsu, punya keburukan, punya sentimen, habislah digoreng dalam medsos. Subhanallah, digoreng habis. Na'udzubillah min khudlan. Ini berlebihan. Ya, dalam Islam tak boleh berlebihan. Cinta aja tak boleh berlebihan. Subhanallah. Ya. Apa kata Ali? Ahbib habibaka haunan ma. Jangan kau cinta kali kepada kasihmu. Asan yakuna baghidaka yauman ma. Boleh jadi akan menjadi musuhmu suatu hari. Benci pun tak boleh berlebihan. Abghid baghidaka haunan ma. Bencilah kepada musuhmu sekedar. Asan yakuna habibaka yauman ma. Mungkin akan menjadi musuh, akan menjadi kekasihmu suatu hari. Asallahu an najala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Boleh jadi yang dahulu kalian benci menjadi orang-orang yang kalian cintai, itu kata Allah. Tak boleh berlebihan. Ya. Dalam segala bab. Jadi kata beliau, kalau orang cuci tangan 3 kali, kau cuci 7 kali. Nah, terus. Wa idza tawadda'a lis-salati faghtasil anta. Kalau orang tiap kali mau sholat wudu, engkau jangan, kau harus mandi tiap kali sholat.
Akhirnya tiap sholat dia mandi terlebih dahulu. Nah, ونحو ذلك من الإفراط والتعدي. dan contoh-contoh lainnya dari sikap-sikap yang ekstrim berlebihan. فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم. Dengan hal tersebut, dengan sikap ekstrim berlebihan, dia akhirnya menyelisih jalan yang lurus, melampaui jalan lurus. Kalau sudah dilampaui, selesai, berarti dia tak lagi pada jalan yang lurus. Nah, كما يحمل الأول على التقصير كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه. Sebagaimana kelompok yang pertama, dia giring untuk akhirnya tidak melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dibuatnya berhenti, bermalas-malasan, tak lagi beribadah, terduduk di rumahnya. Yang satu tak lagi di jalan yang lurus, melampaui, memang semangat. Berlari dia, tapi berlari bukan di jalan yang lurus. Berlari menuju jurang-jurang bid'ah. Ini yang dibuat syaitan. Kau tengok bagaimana banyaknya penyimpangan kaum muslimin, kaum sufi dalam bab ibadah berlebihan. Zikir kepada Allah itu disuruh tenang, tentram, wadhkur rabbaka fi nafsik, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan, jangan menghinakan diri. Ya, wa khifatan, dengan suara yang perlahan, wa dunal jahri min qaul, bukan teriak-teriak. Tak cukup mereka harus teriak-teriak, tak cukup mereka harus bergerak, tak cukup mereka harus berjoget, tak cukup harus pakai alat-alat musik. Subhanallah. Akhirnya tak bisa lagi kau bedakan mana orang sedang berzikir dan orang sedang play. Bedanya tempat saja. Ini di masjid, ini itu di bar, di diskotik. Goyangnya sama. Allahul musta'an. Talbis iblis. Naam. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه وهذا بأن يتجاوزه ويتعداه. Targetnya adalah yang pertama dibuat gimana supaya enggak lagi beribadah. Yang kedua dibuat supaya ibadahnya sesat, salah. Naam. وقد فتن بهذا أكثر الخلق ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته waluzumul wasati wallahul musta'an. Waqad fatana, dengan inilah iblis itu memfitnah, memberikan kepada manusia berbagai macam bentuk penyimpangan. Dengan inilah dia banyak menyesatkan orang. Tidaklah ada yang selamat kecuali orang memiliki ilmu yang dalam. Ilmu yang dalam inilah kunci keselamatan. Ilmun rasikh wa iman yang tebal. Wa quwwatun ala muharabatih, kekuatan, imun untuk menghadapi virus-virus syaitan. Waluzumul wasat, terus berada di tengah, tak berlebihan. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah lah kita bermohon. Inilah kondisi manusia. Semua kau lihat seperti ini. Kalau andai kata bukan ifrat, tafrid. Kalau enggak bermalas-malasan dalam beribadah, gila dalam beribadah sehingga berlebihan. Ya. Yang pertengahan itu aziz, sulit. Illa man rahimallah, kecuali kepada orang Allah rahmati. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Demikianlah kajian kita, kitab Al-Wabilus Sayyib. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.